Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Wah, semangat, hebat. Sudah mandi? Pinter. Pakai seragam sekolah tidak? Oh, pakai. Hebat. Kita sekolah ya, walaupun dari rumah. Kan Bu Guru datang ke rumah lewat video belajar. Anak-anak, kita belajar lagi yuk. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Miss Hani mau ajarkan tepuk baru. Apa ya? Tepuk negaraku. Siap? Yuk kita lakukan sama-sama. Tepuk negaraku. Negaraku Indonesia. Dasarnya Pancasila. Lambangnya burung Garuda. Benderanya merah putih. Lagunya Indonesia Raya. Yes, Indonesia. Yes. Dihafalkan ya anak-anak. Yuk sekarang Miss Hani mau mengajak kalian menonton sebuah video. Tentang apa ya? Yuk kita saksikan bersama. Nah anak-anak, tayangan tadi tentang apa ya? Iya, itu adalah sebagian dari teman-teman kalian yang ketika hari Senin mengikuti video pengganti upacara bendera. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaannya apa? Pinter, Indonesia Raya. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya, bukan yang lain. Nah anak-anak, apa sih lagu kebangsaan itu? Lagu kebangsaan adalah lagu yang secara resmi diakui menjadi simbol suatu negara. Jadi ketika lagu Indonesia Raya ini diperdengarkan di negara lain, orang-orang akan mengetahui bahwa itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Nah anak-anak, siapa sih pencipta lagu Indonesia Raya? Siapa? Iya, Bapak W.G. Rudolf Supratman atau yang dikenal dengan W.R. Supratman. Bagaimana sih beliau menciptakan lagu Indonesia Raya?
Dan bagaimana lagu Indonesia Raya ini kemudian ditetapkan menjadi lagu kebangsaan bangsa Indonesia? Yuk, kita simak cerita Miss Hani berikut ini. Nah, anak-anak, inilah Bapak Wage Rudolf Supratman atau yang kita kenal dengan Bapak W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Sebetulnya beliau adalah seorang wartawan, tetapi beliau sangat menyukai musik, terutama biola. Pada suatu hari, sebuah artikel di majalah Timbul menggerakkan hati W.R. Supratman. Di situ ada sebuah artikel yang menantang para musisi tanah air untuk menciptakan lagu kebangsaan. Maka W.R. Supratman menciptakan lagu kebangsaan pada tahun 1924. Tetapi lagu itu baru diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda di tahun 1928. Tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi saat itu tidak ada syairnya loh anak-anak, tidak ada liriknya, hanya instrumen biola saja, karena dikhawatirkan akan memancing kemarahan tentara Hindia Belanda. Pada awalnya, lagu Indonesia Raya ini diberi judul Indones Indones Merdeka Merdeka, sehingga tentara Hindia Belanda tidak suka karena mereka tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia. Karena itulah W.R. Supratman dikejar-kejar oleh tentara Hindia Belanda untuk ditangkap. Karena terus-menerus dikejar-kejar oleh tentara Hindia Belanda, maka pada tahun 1930 sampai 1937 beliau hidup berpindah-pindah tempat. Tahun 1937 akhirnya beliau berada di Surabaya, dibawa oleh saudaranya dalam keadaan sakit. Beliau hidup di sana dan pada tanggal 7 Agustus 1938 ketika sedang memimpin pandu-pandu KBI menyiarkan lagu Matahari Terbit di Nirom, Jalan Embong, Malang, Surabaya, beliau ditangkap dan ditahan di penjara Kalisosok. Meskipun terkurung dalam penjara, beliau tidak surut semangatnya, tetap menciptakan lagu untuk bangsa Indonesia. Di saat di penjara, keadaan tidak begitu baik sehingga beliau sakit-sakitan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1938, beliau meninggal dunia di Jalan Mangga 21, Surabaya, dan dimakamkan di Kuburan Umum Kapas, Jalan Kenjeran, Surabaya. Pesan terakhir beliau adalah, nasibku sudah begini. Inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. anak-anak, sangat mengharukan ya, rasa cinta tanah air dari Bapak Wage Rudolf Supratman. Meskipun harus hidup susah, dikejar-kejar oleh tentara Hindia Belanda, namun beliau tetap bersemangat mewujudkan cintanya, menunjukkan cintanya kepada Indonesia dengan menciptakan lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional yang membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya ini tetap dilarang untuk dinyanyikan hingga tentara Jepang mengizinkan pada tahun 1944. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, lagu Indonesia Raya akhirnya dinyanyikan dan menjadi lagu kebangsaan hingga sekarang ini. Tentu saja
Bapak Wage Rudolf Supratman sudah tidak bisa ikut menyanyikan ataupun memainkan biolanya karena beliau sudah meninggal 7 tahun sebelumnya. Anak-anak, setelah mendengar cerita ini tadi, semoga kalian juga mewarisi daya juang, keberanian, pendirian yang teguh, dan juga rasa cinta pada tanah air dan bangsa ini dari Bapak Wage Rudolf Supratman ya. Nah anak-anak, karena lagu Indonesia Raya ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia, maka lagu Indonesia Raya ini juga memiliki beberapa aturan ketika dinyanyikan. Kalian tidak boleh menyanyikan dengan sikap sembarangan loh, ngantuk-ngantuk begini, atau miring ke kiri begini, atau miring ke kanan begini. Tidak boleh ya anak-anak. Menurut undang-undang, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, harus dilakukan dengan sikap badan yang tegak. Kemudian, tangan dikepalkan dengan ibu jari menghadap ke depan, dan kemudian diletakkan di kedua paha, rapat, dan kita berdiri dengan tegak. Jadi nggak boleh sembarangan. Selain itu, kata-kata atau syair dalam lagu Indonesia Raya juga tidak boleh dirubah-rubah, nggak boleh diganti-ganti seenaknya loh. Nah anak-anak, karena lagu kebangsaan Indonesia Raya ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia, maka ada juga aturan ketika kita menyanyikannya loh. Bagaimana sih aturannya menurut undang-undang? Sebagai tambahan pengetahuan untuk kalian, simak ya penjelasan Miss Hani berikut ini. Anak-anak, peraturan tentang penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di situ dikatakan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan. Yang pertama, untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Yang ketiga, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat, dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi. Yang keenam, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional dan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Selain itu, dalam undang-undang juga disebutkan bahwa lagu Indonesia Raya diperdengarkan atau dinyanyikan, satu, sebagai pernyataan rasa kebanggaan, yang kedua, dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran, yang ketiga, dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain, dan atau yang keempat, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional. Wah anak-anak, banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapat hari ini tentang lagu kebangsaan kita. Semakin bangga menjadi anak Indonesia. Nah sekarang belajar sudah. Kita mau apa ya anak-anak? Ya, kita mau membuat tugas. Tugasnya hari ini adalah membuat montase. Kita akan menggabungkan antara gambar dengan potongan-potongan kertas. Yuk, lihat Miss Hani. Jangan lupa ya, mendokumentasikan dengan difoto pada saat kalian mengerjakan dan hasilnya kemudian dikirimkan ke ibu guru. Bisa ya anak-anak hebat? Pasti bisa.
Nah, anak-anak, kita mulai ya. Pertama, kalian membuat lingkaran dengan cetakan yang sudah ada. Seperti ini. Kemudian, memotongnya memutar. Hati-hati ya. Sudah pandai kan sekarang menggunakan gunting? Jadi bisa memotong dengan rapi. Seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan melipat bagian kertas sisa di atas lingkaran yang kalian potong tadi. Ini akan kita jadikan peci. Kita akan membuat sketsa Bapak Wage Rudolf Supratman yang biasanya kita lihat dalam foto-foto memakai peci. Setelah itu, siapkan kertas gambarnya ya, yang seperti ini. Kemudian, kita akan menempel bagian lingkaran tadi dan juga persegi panjang yang kita akan jadikan peci. Seperti ini. Miss Hani menggunakan sisa karton untuk meratakan supaya tangan Miss Hani tidak terkena lem. Kalian juga bisa melakukannya dengan rapi ya anak-anak. Kemudian ditempel. Hal yang sama juga kita lakukan pada pecinya. Kertas yang berbentuk persegi panjang tadi, kita lem dan kita ratakan lemnya. Kemudian kita tempelkan seperti ini. Nah, sudah jadi kepala dan pecinya. Ambil pensil dan kita akan menggambar bendera merah putih. Seperti ini caranya anak-anak, ikuti Miss Hani ya. Buat sendiri. Tidak perlu dibantu mama atau papa. Apapun hasil kalian, pasti bagus kok. Seperti ini ya anak-anak, buat tipis dulu. Dan kita akan mengambil krayon atau pensil warna yang berwarna merah. Karena bendera kita berwarna merah dan putih. Seperti ini anak-anak. Miss Hani lebih suka mewarnai dengan gerakan memutar. Diputar kecil-kecil seperti ini. Biasanya akan mudah penuh warnanya dan tidak tersisa putih-putih. Usahakan warnanya rata ya anak-anak. Kalau masih ada putih-putih ditebalkan. Dan juga belajar mewarnai tidak keluar garis. Pelan-pelan saja. Tetapi lakukan sendiri loh. Anak hebat melakukan sendiri. Mengerjakan dengan mandiri. Lakukan sampai warnanya penuh dan merata. Kemudian ambil pensilnya. Pensilnya runcing ya anak-anak, kalau tidak runcing diruncingkan dulu. Kemudian dalam posisi tidur seperti ini, kita ikuti garis tipis yang kita buat tadi dengan pensil yang pertama kali tadi. Nah, kita buat seperti ini, sehingga menghasilkan warna hitam yang lebih jelas dan garis yang lebih besar, seperti ini. Setelah itu kalian jangan lupa tulis namanya sendiri. Sudah bisa belum? Kalau belum, minta tolong mama atau papa mencontohkan di kertas yang lain. Kemudian kalian meniru, sehingga lama-lama bisa menulis namanya sendiri. Bisa ya anak-anak, selamat mencoba. Anak-anak, belajar dan mengerjakan tugas hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Dan terima kasih sudah selalu mengumpulkan tugas ke ibu guru. Mari letakkan tangan di depan dada, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas ilmu yang kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Dadah anak-anak, selamat siang, selamat beristirahat. Jangan lupa makan siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.